Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Bapak Bambang Asihno. Video yang kami upload kali ini adalah pembahasan soal dengan topik tata nama senyawa kimia, merupakan materi IPA SMA fase E kurikulum Merdeka. Jangan lupa selalu berdoa sebelum belajar. Yuk, kita ikuti tayangan berikut sampai selesai. Tata nama senyawa kimia, kita lihat ini adalah soal yang akan kita bahas. Perhatikan data berikut. Di sini ada kation, anion, rumus kimia, dan nama senyawanya. Berdasarkan data tersebut, pasangan data yang berhubungan secara tepat adalah, di sini kita ingin mencari nomor mana yang benar. Lanjut. Kita lihat, sebelum kita melakukan pembahasan dasar teori, rumus yang akan kita gunakan, yaitu kita mengenal kation atau ion positif ditulis lambang sebagai AX+. Kemudian anion atau ion negatif kita tulis sebagai lambang BZ-. Apabila ion positif atau kation dan anion ini bersenyawa, maka rumus kimianya adalah A, ini ion positif ditulis dulu, kemudian ion negatif ditulis di belakangnya. Muatan negatif ditulis di depan, di belakang A. Muatan positif X ditulis dengan di belakang muatan negatif B. Nah, sehingga rumus kimianya AZBX. X adalah angka 1, 2, 3, dan seterusnya. BZ adalah sama, angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita mulai dengan pembahasan yang pertama, yaitu nomor 1. Di sini kationnya Na+, anionnya NO3-. Apakah rumus kimianya Na3NO ini benar? Kemudian nama senyawanya, apakah natrium nitrat ini apakah juga benar? Marilah kita bahas dengan cermat. Ion positif, Na positif, ini sebagai lambangnya AX+, seperti rumus di atas. Kalau kita lihat AX+ di sini, maka harga X itu adalah sama dengan 1. Nah, ini karena positif 1. Kemudian NO3- ini berperan sebagai BZ- karena ini anion. Kemudian nilai Z ini sama dengan 1. Ya, sama-sama X-nya 1, Z-nya 1. Apabila ion positif dan ion negatif, kation dan anion ini bersenyawa, maka rumus senyawanya, maka A ini yang positif kita tulis lebih dulu, berarti Na. Yang negatif kita tulis di belakangnya NO3-, maka kita tulis NO3. Kemudian di belakang ion positif itu adalah muatan yang negatif tadi, Z. Y-nya 1, maka di belakang Na kita tulis 1. Di belakang NO3 itu adalah X. X-nya 1, maka ditulis belakang menjadi 1. Nah, ini karena angka 3 dan 1 ini berurutan, maka supaya jelas ini indeks dan ini bilangan oksidasinya, maka ditulis menggunakan kurung NO3 dalam kurung 1 untuk membedakan angka 3 dan angka 1. Kemudian angka 1 ini tidak ditulis. Ya, biasanya tidak ditulis sehingga NaNO3 kurungnya hilang.
karena di belakang angka 3 tidak ada angka lagi. Sehingga rumus kimianya yang betul NaNO3. Ini tertulis Na3NO. Artinya apa? Rumus kimia nomor 1 salah. Sedangkan nama senyawanya kita lihat. Na+ ini adalah namanya ion natrium. NO3- namanya adalah nitrat. Kemudian kalau ini bersenyawa, maka rumus kimianya tadi NaNO3 namanya natrium nitrat. Tinggal menggabungkan ion positif dengan ion negatif. Ini nama yang benar. Kalau kita lihat dari tabel ini, nomor 1 sudah benar. Natrium nitrat. Ini sudah benar. Lanjut. Jangan lupa klik subscribe. Nah, berikutnya, ini dasar teori kita tulis kembali. Kita mulai pembahasan yang kedua, yaitu nomor 2. Kationnya K positif, anionnya SO42 negatif. Apakah rumus kimianya benar K2SO4, serta apakah nama senyawa benar kalium sulfat? Akan kita bahas. K positif ini merupakan lambang dari A positif, ion positif, seperti dasar teori ini. Nah, dari AX positif atau K positif ini, maka bisa kita lihat harga X adalah 1, karena positif 1. Anion berikutnya ini SO42-. Ini berperan sebagai Bz-. Berapakah nilai Z? Nah, nilai Z ini adalah angkanya nih. Z itu sama dengan 2. Karena di sini 2- yang kita tulis 2. Tidak ada min, tidak ada plus untuk X dan Y. Ya. Apabila kation dan anion ini bersenyawa, maka rumus kimianya selalu yang positif kita tulis lebih dulu. A ini kita tulis lebih dulu. Yang berperan sebagai A adalah K positif. Tetapi yang kita tulis K, maka kita tulis K. Ion negatifnya SO4. Kita tulis SO4. Di belakang K ini adalah Y. Atau ini Y-nya 2, maka ini 2. Di belakang SO4, nah ini X, ini 1, jadi dibaliknya. Di belakang A itu Y, di belakang B itu X. Sehingga di sini 1. Nah, di sini ada angka yang berjejer 4 dan 1. Maka harus dikurung SO4-nya. Tulis seperti ini. Nah, angka 1 ini tidak ditulis. Kalau tidak ditulis, maka di belakang angka 4 tidak ada angkanya. Maka kurungnya menjadi hilang. Maka apabila kation K positif bersenyawa dengan anion SO42 negatif, rumus kimia yang benar adalah K2SO4. Di sini sudah tertulis K2SO4. Maka rumus kimia pada tabel soal ini benar. Bagaimana dengan nama senyawanya? Kita lihat. K positif itu namanya ion kalium. Sedangkan SO42 negatif itu namanya sulfat. Apabila ini bersenyawa, maka rumus kimianya ini tadi K2SO4, namanya tinggal kita ikuti ion logam dengan ion yang negatifnya, maka menjadi kalium sulfat. Ini sudah betul, kalium sulfat. Sehingga nama senyawa pada soal yang kedua ini sudah benar. Sehingga rumus kimianya benar, nama senyawanya benar. Lanjut. Berikutnya, dasar teori kita tulis kembali untuk mengingatkan. Sekarang soal pada nomor 3, option pilihan yang ketiga. Kationnya Mg2+, anionnya PO43-. Apakah rumus kimianya benar? Mg2PO43 kali. Cara membaca seperti ini. Apakah juga benar nama senyawanya magnesium fosfat? Kita bahas berikut ini. Mg2 positif
ini kation, maka ini sebagai A positif, AX positif. Berapa nilai X? Tinggal kita lihat, ini ada angka 2, maka X-nya 2. Kemudian, PO43- anion ini berfungsi sebagai BZ-. Berapakah nilai Z? Ini Y-nya 3. Ini karena di sini ada angka 3, maka ditulis Z3. Apabila kation dan anion ini bersenyawa, maka rumus kimianya, sekali lagi, yang kation atau ion positif kita tulis di awal, yaitu Mg. Nah, ion negatif kita tulis di belakangnya, PO4. Jadi min plusnya tidak ditulis, PO4, kita tulis PO4. Di belakang ion positif itu Z, Y-nya 3, maka di belakang Mg itu 3. Di belakang ion negatif, PO4 itu X, X-nya 2, maka di belakang 4 di sini ada angka 2. Nah, di sini terjadi ada angka yang berjejer 4 dan 2, maka di sini harus dikurung PO4-nya, maka ditulis seperti ini. PO4-nya dalam kurung. Nah, sekarang inilah rumus kimia yang benar. Nah, di sini tertulis Mg2PO4 3 kali. Artinya apa? Rumus kimia pada soal nomor 3, option 3 ini salah. Nah, ini salah. Apakah benar nama senyawanya? Kita lihat. Mg2 positif merupakan ion positif. Ini namanya ion magnesium. Sedangkan PO43- ion negatif, ini namanya fosfat. Apabila ini bersenyawa, rumus kimianya ini yang benar, Mg3PO4 2 kali, maka namanya magnesium fosfat. Jadi ion positifnya disebut dulu, baru ion negatifnya. Lanjut, ini berarti sudah benar. Lanjut, jangan lupa klik subscribe. Nah, berikutnya, option nomor 4, ini kita tulis kembali untuk melihat dasar teorinya, rumus yang kita gunakan. Option pilihan yang keempat, kationnya Al3 positif, anionnya CO3 2 negatif. Rumus kimianya apakah benar Al2CO3 3 kali? Apakah benar nama senyawanya aluminium karbonat? Kita bahas berikut ini. Kation ini Al3 positif, berfungsi sebagai AX positif. Kita tentukan nilai X-nya, berarti X-nya angka 3 ini. X sama dengan 3. CO3 2- ini berfungsi sebagai BZ-. Berapa nilai Z? Z itu kita lihat 2 negatif, berarti angka 2 ini yang di atas. Nah, Y-nya sama dengan 2. Apabila kation dan anion ini bersenyawa, maka rumus kimianya kita tulis selalu yang positif ini ditulis di depan. Ini yang positif Al, maka ditulis Al. Yang negatif CO3, di belakang kita tulis CO3. Nah, di belakang Al itu adalah Z. Ini Y-nya 2, maka ini 2. Di belakang CO3 itu X, itu X-nya 3, maka 3. Nah, di sini juga ada angka yang berjejer 3 dan 3, maka CO3 ini harus dikurung sehingga menjadi seperti ini. Nah, maka rumus kimianya adalah Al2CO3 3 kali. Apakah ini benar? Oh iya, ini juga sama. Maka rumus kimia ini adalah benar. Apakah benar nama senyawanya aluminium karbonat? Kita lihat berikutnya. Ion positif, Al3 positif. Ini namanya ion aluminium. Sedangkan ion negatif atau anion CO3 2-, maka namanya karbonat. Bila kedua ini bersenyawa, maka rumus kimianya ini tadi, Al2CO3 3 kali. Maka cara memberi nama, ion logamnya, ion positifnya kita sebut dulu, baru diikuti dengan ion negatifnya. Maka namanya aluminium karbonat. Ini sudah sama. Artinya senyawa ini sudah benar. Lanjut. Nah,
Kita kembali ke soal. Perhatikan data berikut. Tadi nomor 1 rumus kimianya salah. Nama senyawanya betul. Nomor 2 tadi rumus kimianya betul, nama senyawanya betul. Nomor 3 rumus kimianya salah, nama senyawanya salah. Yang keempat, rumus kimianya betul, nama senyawanya betul. Maka jawabannya adalah 2 dan 4. Ini D, 2 dan 4. Jangan lupa klik subscribe. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.